Selamat datang di Nalar Diri. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seperti permainan dadu? Di satu sisi, ada orang yang sepertinya selalu beruntung, mendapatkan promosi tanpa usaha keras, atau memenangkan lotre secara kebetulan. Di sisi lain, ada yang sudah berjuang mati-matian, namun nasib baik seolah enggan menampakkan diri. Fenomena ini memunculkan sebuah pertanyaan besar yang telah membingungkan manusia selama ribuan tahun. Apakah keberuntungan itu nyata? Apakah ia sekadar ilusi? Atau ada kekuatan tak terlihat yang memang mengatur jalannya peristiwa? Hari ini, kita akan mencoba mengupas pertanyaan filosofis ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari ilmu pengetahuan, psikologi, hingga spiritualitas. Mari kita selami lebih dalam. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu keberuntungan. Keberuntungan seringkali diartikan sebagai peristiwa positif yang terjadi pada seseorang, yang tidak disebabkan oleh tindakan atau niatnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang muncul dari kebetulan murni, dari faktor-faktor yang berada di luar kendali kita. Namun, definisi sederhana ini tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas fenomena ini. Keberuntungan dari sudut pandang ilmiah. Dalam pandangan sains, keberuntungan bukanlah kekuatan mistis. Sebaliknya, ia adalah hasil dari kombinasi probabilitas, statistika, dan bias kognitif kita. Probabilitas dan statistika, keberuntungan dalam konteks ini adalah hasil dari distribusi acak. Misalnya, saat Anda melempar koin, kemungkinan mendapatkan gambar atau angka adalah 50%. Jika Anda melemparnya 100 kali, sangat mungkin hasilnya tidak akan persis 50-50, mungkin 52 gambar dan 48 angka. Variasi ini adalah hal yang normal dalam statistika. Ketika seseorang memenangkan lotre, itu bukan karena mereka beruntung secara supernatural, tetapi karena mereka adalah salah satu dari jutaan orang yang memiliki peluang, meski sangat kecil, untuk menang. Peristiwa yang sangat jarang terjadi memang akan terjadi pada seseorang, pada suatu waktu. Kita cenderung lebih mengingat peristiwa yang luar biasa ini daripada jutaan peristiwa biasa yang terjadi setiap hari. Bias kognitif. Otak kita dirancang untuk mencari pola, bahkan di tempat yang tidak ada. Ini adalah alasan utama mengapa kita sering melihat keberuntungan, di mana sebenarnya hanya ada kebetulan. Ini dikenal sebagai confirmation bias. Kita cenderung memperhatikan dan mengingat informasi yang menguatkan keyakinan kita, dan mengabaikan yang sebaliknya. Jika kita percaya kita adalah orang yang beruntung, kita akan mengingat setiap kali kita menemukan uang di jalan dan melupakan setiap kali kita kehilangan kunci. Hal ini menciptakan ilusi bahwa keberuntungan adalah bagian dari identitas kita. Psikologi positif. Ilmu psikologi memiliki pandangan yang menarik tentang keberuntungan. Richard Wiseman, seorang psikolog Inggris, melakukan penelitian mendalam tentang orang-orang yang menganggap diri mereka sangat beruntung dan sangat tidak beruntung. Dia menemukan bahwa perbedaan utama di antara mereka bukanlah pada takdir, melainkan pada cara mereka berpikir dan bertindak. Orang yang beruntung cenderung mencari peluang, mereka lebih terbuka terhadap pengalaman baru dan lebih sering bertemu orang baru, yang secara statistik meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan hal-hal baik. Mendengarkan intuisi. Mereka tidak terlalu terpaku pada logika kaku dan lebih berani mengambil risiko kecil berdasarkan perasaan, yang kadang-kadang mengarah pada hasil yang tak terduga. Berpikir positif, mereka melihat sisi baik dari peristiwa buruk. Alih-alih meratapi nasib buruk, mereka menganggapnya sebagai pelajaran atau sebuah peluang yang gagal, bukan akhir dari segalanya. Membuat keberuntungan mereka sendiri, Wiseman menyimpulkan bahwa keberuntungan bukan sesuatu yang pasif. Sebaliknya, ia adalah hasil dari cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Singkatnya, keberuntungan bisa jadi adalah hasil dari sikap dan tindakan proaktif. Keberuntungan dari sudut pandang filosofis dan spiritual. Tidak semua orang setuju bahwa keberuntungan hanyalah masalah probabilitas dan psikologi. Ada pandangan yang lebih dalam, yang menyentuh ranah filsafat dan spiritualitas. Determinisme versus kehendak bebas. Salah satu perdebatan filosofis tertua adalah antara determinisme dan kehendak bebas. Determinisme berpendapat bahwa setiap peristiwa, termasuk keberuntungan, sudah ditentukan sebelumnya oleh sebab akibat yang tak terhindarkan. Dalam pandangan ini, keberuntungan adalah bagian dari skenario yang sudah ditulis, dan kita tidak memiliki kontrol atasnya. Sebaliknya, kehendak bebas berargumen bahwa kita memiliki kemampuan untuk membuat pilihan, dan nasib kita sebagian besar adalah hasil dari keputusan kita sendiri. Dalam kerangka ini, keberuntungan adalah anomali, sesuatu yang terjadi di luar rantai sebab akibat yang kita ciptakan. Karma dan takdir. Dalam banyak tradisi spiritual, seperti Hindu dan Buddha, keberuntungan dan nasib buruk sering dijelaskan melalui konsep karma.
Karma bukanlah takdir buta, melainkan hukum sebab akibat spiritual. Perbuatan baik di masa lalu akan menghasilkan hasil baik di masa depan, dan sebaliknya. Dalam pandangan ini, apa yang kita sebut keberuntungan sebenarnya adalah hasil dari tabungan karma baik kita. Ini membalikkan gagasan tentang keberuntungan sebagai sesuatu yang acak, dan malah mengembalikannya ke ranah tanggung jawab pribadi. Sinkronisitas. Carl Jung, psikoanalis Carl Jung mengenalkan konsep sinkronisitas, yang ia definisikan sebagai koinsidensi yang bermakna. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan secara sebab akibat, namun terjadi pada waktu yang bersamaan dan memiliki makna mendalam bagi individu. Misalnya, Anda berpikir tentang teman lama dan tiba-tiba mereka menelepon. Jung tidak melihat ini sebagai kebetulan acak, tetapi sebagai tanda adanya koneksi yang lebih dalam dan tersembunyi antara alam semesta dan kesadaran kita. Dalam pandangan ini, keberuntungan bisa jadi adalah manifestasi dari sinkronisitas, sebuah tanda bahwa kita selaras dengan aliran alam semesta. Setelah kita menjelajahi berbagai perspektif ini, bagaimana menurut Anda? Apakah keberuntungan itu sesuatu yang kita ciptakan atau sesuatu yang datang begitu saja? Mari kita lanjut dengan melihat bagaimana kita bisa mengaplikasikan pemahaman ini dalam hidup sehari-hari. Intinya, apakah keberuntungan itu nyata atau tidak? Jawabannya sangat bergantung pada lensa yang kita gunakan untuk melihatnya. Dari sudut pandang ilmiah, keberuntungan adalah kombinasi dari probabilitas dan bagaimana otak kita menafsirkan peristiwa acak. Dari sisi psikologi, keberuntungan bisa dianggap sebagai sebuah pola pikir dan gaya hidup, di mana kita secara aktif mencari dan memanfaatkan peluang. Dan dari sisi filosofis, keberuntungan bisa jadi adalah bagian dari takdir, karma, atau bahkan sebuah koneksi yang lebih dalam dengan alam semesta. Terlepas dari interpretasi mana yang Anda pilih, satu hal yang jelas, kita bisa meningkatkan keberuntungan kita sendiri. Dengan bersikap lebih terbuka terhadap pengalaman baru, mendengarkan intuisi, dan melihat sisi positif dari setiap situasi, kita bisa menciptakan lebih banyak peluang untuk hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Ini bukan tentang menunggu nasib baik, tetapi tentang membangunnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Saya sangat penasaran dengan pendapat Anda. Apakah Anda percaya pada keberuntungan? Atau apakah menurut Anda semua itu hanyalah kerja keras dan kebetulan? Tuliskan komentar Anda di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lewatkan video kami selanjutnya, ya. Jika ada ide judul yang menarik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah.